Taurakur Podcast, bicara tentang prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Opik, ya ini saya. Itu opening aja Pi, jangan kaget. Oke. Oke, alhamdulillah kita kedatangan tamu. Salaman dulu. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah saya damang, Ah, alhamdulillah damang. orang Bandung lu tuh teh. Orang Jawa sebenarnya. Orang Jawa? Orang Jawa Baru sebenarnya, tahu. orang Jawa Tengah, Jawa Sukoharjo. Jawa Tengah dekat Solo lah ya. Iya ya. Cuman Tapi memang udah lama tinggal di Bandung. Bandung. Dari 2004 berarti ketika TK pindah TK? ke sini ya. Emang kenapa ke Bandung? Karena waktu itu bapak sama ibu memang kerja di Bandung ya. Oh, kerja jadinya di Bandung. memang pindah sekeluarga. Berarti atas dasar pekerjaan ya? Betul, dan memang bapak kan asalnya dari Bandung ya. Ibu Oh, dari emang Solo, asal dari Sukoharjo, iya. Bandung. Oke. Oke guys, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Seorang tenaga pengajar muda dan bersahaja, Udah nomor saja kayak lagu ya. dosen, seorang dosen dari salah satu universitas yang sudah cukup lama di Bandung. Nanti mungkin beliau akan menjelaskan lebih detail. Perkenalan dulu atau silakan kepada netizen. Ya, perkenalkan sebelumnya saya ucapin terima kasih atas undangannya Kang Sama-sama. Opik. Kang Opik ya. Iya, Kang dipanggilnya Opik di aja sini. di sini Oh, mah. siap. Ini tahu nggak podcast apa judulnya? Oh, nggak tahu. Taurakur Wah, Podcast, betul. sip. Lanjut gimana? Oke, jadi perkenalkan juga untuk semuanya. Nama saya Lutfi Romi Susaini. Saat ini saya tinggal di Bandung dan pekerjaan saat ini menjadi tenaga pengajar ya, tenaga pendidik ya, atau dosen di salah satu kampus yang kita sebut aja namanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, kita sebut namanya kampus Universitas Pasundan di jurusan Teknik Industri seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau teman-teman lihat masih muda kan beliau ini. Masih Gen Z. Masih Gen Z. Oh, Gen Z ya? Gen Z. Oh iya, Gen Z masuknya. 99 ya? 98. 98 Gen Z ya? 98. Ya, pas perbatasan kan, pas perbatasan perbatasan ya. apa Gen Gen Y ya, Gen Y. Gen Y Milenial ya? Gen Y atau Ya. milenial? Y X, kayaknya. Y, Z. Gen Y, ya benar. Y kan? Gen Y baru Gen Z. Mm. Oke, kita mulai dari mana nih? Jadi kita kedatangan seorang dosen muda yang insya Allah bakal sharing-sharing ke teman-teman nih terkait dengan pengalaman, mungkin motivasinya gitu ya, terkait di kampus dulu seperti apa sih? Oke, pertama mungkin Kang Lutfi ini lulusan mana sih? Lulusan ya? Berarti dari kuliah atau dari Dari SD? kuliah aja deh, jauh banget SD. Oke. Dari Kalau dari aja. kuliah ya, dari kuliah itu dulu ngambil sekolah di Universitas Telkom. Universitas S1 ya, Telkom, sarjana S1. dulu tahun 2016, lalu alhamdulillah lulus tahun 2020. Jurusan apa? Jurusan Oh ya, jurusan Teknik Industri. Teknik Industri Teknik Universitas Industri, Telkom betul. ya. Teknik Industri angkatan 2016 Mm-mm. di Universitas Telkom. Lalu setelah lulus itu sempat kerja dulu, tapi karena dulu waktu itu sempat corona ya, itu agak Corona sulit juga. 2020. Betul, 2020 Ya. agak sulit nyari kerja, beasiswa segala macam itu mulai di stop kan, akhirnya ya udah cari kesempatan lain, dan dari dosen pembimbing pun memang menawarkan gitu, Lutfi ini ada beasiswa S2, kamu kalau misalkan tertarik coba. Akhirnya saya coba dan lanjut S2 itu di tahun 2020, dan alhamdulillah selesai kemarin wisuda Desember 2022. 2022 Iya, ya. betul. Masya Allah, berarti sekarang 2023 Desember. Setahun lalu ya? Wih, Setahun setahun lalu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti 2016 masuk, 2020 lulus, 4 tahun ya? Sebenarnya waktu itu ngambil program 3,5 tahun, jadinya selesainya ya lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Oh, 3,5 berarti Ya, lulus jadi ya? dulu di Teknik Industri Universitas Telkom itu ada yang namanya EBC ya, atau MBC. kelas EBC, EBC atau misal lebih lengkapnya itu English Base Class. Nah, Oke. English Base Class itu selain kelasnya pengajaran lalu ujian segala macamnya pakai bahasa Inggris, kelas itu diprogram untuk akselerasi selama 3,5 tahun kuliahnya. Oh. Jadi alhamdulillah waktu itu bisa lebih cepat dari teman-teman yang lain ya, walaupun ya wisudanya sih sama aja gitu kan, wisudanya waktu corona ya, online gitu. Oh iya, gak asik banget ya, gak seru ya. Berarti online full ya? Online wisuda. wisudanya aja. Nah, lucunya itu waktu itu sidangnya saya, karena alhamdulillah waktu itu ikut program 3,5 ya. Jadi sidangnya saya tuh masih offline, langsung nih ketemu ya. Offline? Oh, masih offline. Udah masuk COVID belum sih? Setelah saya 2020. udah tuh di awal-awal. Kan Maret COVID itu 2020. Betul, itu di awal-awal tuh. Jadi waktu awal-awal COVID muncul, alhamdulillah saya udah sidang gitu kan. Sidangnya offline? Sidangnya offline. Ya. Nah, setelah saya sidang offline, teman-teman yang lain yang memang kelas lain gitu ya, baru online. Ya, kebagian kena marah dong. Ya kena lah. Oke, ya. Enggak sih, cuma dikasih ya nasihat aja. Masya Allah. Marah mah tanda sayang ya. Iya. Jadi jangan takut teman-teman kalau di Iya. sidang
skripsi gitu ya, aman-aman aja ya insyaallah. Aman sih. Sebagai dosen mungkin mulai merasakan ya gimana maksudnya ketika kita menguji mungkin akan menguji ya karena baru-baru kan dosennya. Ya itu tandanya bukan kita marah nggak jelas bukan ya, tapi karena emang kita mengerti apa namanya dengan apa yang kita uji kemudian kita kasih masukan gitu ya, bukan berarti dan sebagainya. Jadi bukan negatif lah istilah gitu. Betul, Kang Apik, betul. Oke, berarti 2020 lulus. Tadi ada tawaran beasiswa. Apa sih S2 itu tadi? Jadi kalau di Telkom kan memang ada beasiswa alumni ya. Jadi saat itu pembimbing 2 saya, Bu Ilma itu sempat ngabarin, "Lutfi, ini ada beasiswa alumni, kalau misalnya memang berminat, coba aja lumayan gitu kan 50% gitu." 20% ya, Iya, iya, 50%. Bahkan jadinya biaya per semesternya bukan lebih ya, malah kurang dari biaya semester dulu S1 gitu. Karena iya karena 50% 50%. itu ya. Oke, Terus oke, ya oke. udah saya coba kabarin ke orang tua, lalu orang tua setuju, ya akhirnya saya coba daftar gitu, daftar di situ. Oke, oke, Ya oke. alhamdulillah 2020 itu masuk jadi salah satu mahasiswa S2 Teknik Industri Universitas Telkom ya. Berarti langsung ya? Setelah lulus Eee, langsung S2? enggak, setelah lulus itu saya cari kerja dulu. Oh, cari kerja Cari tadi ya? kerja dulu, ya. Berapa lama berarti? Itu kan 2020 kapan lulusnya? Yudisium. Lulusnya sekitar April ya kalau nggak salah ya, April April yudisium. Mei ya kalau nggak salah. Terus? Lupa. Nah setelah itu kan sempat nyari kerja tuh. Mhm. Terus waktu itu sempat ditawarin sama ada kakak tingkat ya namanya KJ. Nah itu ditawarin jadi TLH di kampus sebagai bagian ya kalau misalkan dibilang TLH itu istilahnya seperti magang lah ya. Magang gitu ya, Magang tapi magang. memang dikasih honor gitu Honor gitu ya. magangnya. Iya, Jadi iya, iya. Jadi semacam tendik ya, tenaga kependidikan Iya, kalau di iya, tempat iya. lain disebutnya. Jadi membantu proses administrasi kampus. Oke, Terutama oke. karena ini SDM berarti administrasi kampusnya berhubungan dengan sumber daya manusia di Iya. kampus, terutama ke dosen-dosen seperti itu. Oke, oke. Kenaikan jabatan gitu ya. Berapa lama itu kerja TLH itu sejak lulus S1? TLH ya, ada kali ya sekitar 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 Oh, tahun, berarti makanya sebelum S2-nya 2 tahun keluar. Oke, berarti S2-nya mulai tahun berapa dong? 2020. 2020. 2020. Kan Iya. tadi lulus tuh April. S1 Terus ya. S1, terus TLH Iya. dulu. TLH-nya mendekati pas mau S2. S2-nya tuh bulan apa? Agustus ya kalau nggak salah. Agustus ya. Kalau nggak salah Agustus deh. Berarti Atau Juli Agustus lah kalau nggak salah berarti ya. kalau dihitung dari April dong, Mei, Juni, Juli, Agustus 4 Ya, bulan itu TLH maksudnya? enggak, 4 bulan itu sebenarnya belum TLH, masih nyari-nyari kerja. Nah, antara jadi TLH dengan S2-nya itu deket-deketan waktunya. Oh, berarti berbarengan dong ketika S2 TLH juga? Oh iya, sambil jadi TLH sambil S2 gitu. juga. Karena waktu itu sistem perkuliahan di teknik industri S2 itu ya, itu tuh kelasnya seperti kelas karyawan, jadi hanya malam sama hari Sabtu aja. Jadi Oke, jadi agak nggak terganggu ganggu gitu ya? kerjaan ya. Oke, oke, oke. Berarti waktu itu nulisin S2 atas dasar ditawarin PIM aja? Atau ada keinginan dari Dan Lutfinya? sebenarnya awalnya ya di masa waktu itu mencari kerja, sebenarnya itu sebelum lulus tuh memang mau coba apply di beberapa tempat. Terutama S2. S2-nya mau Ya, niat nggak kepikiran juga. sebelumnya di Telkom Oh gitu. ya ngapain gitu kan ke kampus yang sama lagi gitu kan, pengen cari suasana baru. Iya, betul, Awalnya betul. pengen cari suasana baru sama ya cari yang ilmunya beda gitu ya. Maksudnya suasananya lah ya, suasana ilmunya, suasana keilmuan, sorry. Iya, iya. Nah, awalnya memang mau rencanain ke Jepang gitu kan, Wah, pakai ke Jepang beasiswa ya? itu. Pakai beasiswa yang JASO itu kan. Cuma Iya, iya. semenjak corona itu kan agak ribet lah gitu ya. Iya, iya, iya. Terus emang agak udahlah ribet gitu kan. Terus Heeh. sempat mau daftar juga ke salah satu kampus yang PTN di Bandung ya. Iya. Nah, hanya waktu itu ketika saya lihat pendaftarannya kebetulan FTI-nya lagi gak dibuka. Oh, lagi nggak dibuka Ya, pada karena saat itu. corona gitu kan ya. Sempat nanya-nanya ke beberapa orang ya waktu itu karena gak dibuka tuh karena sedang mempersiapkan konsep kuliah di masa pandemi gitu Kampusnya yang katanya. nggak ngebuka S2 atau di fakultas itu aja? Jurusan itu aja. Oh, jurusan itu yang memang aja. saya mau ambil. Ya waktu itu kan Oke. kalau di kampus itu tuh ada kayak semacam listnya gitu ya. Kalau dibuka ada checklistnya gitu. Nah Iya, saat iya, itu iya. S2 itu nggak buka gitu. Akhirnya ya udah, ya mungkin memang ini jalannya gitu di Telkom ya. Akhirnya saya coba daftar di Telkom, keterima alhamdulillah, terus lalu juga di beasiswanya juga dapat juga gitu alhamdulillah. Oke, 2 tahun juga S2-nya? 2 tahun alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. on time ya teman-teman. On time. Kalau lihat dari segi waktu ya. Tapi bisa 1,5 nggak sih sebenarnya?
Sebenarnya bisa setengah, cuma ada sempat beberapa hal sih ya. Hmm, Ternyata agak sulit juga ya buat agak sulit tesis. juga ya. Oke, Jadinya, I see. tapi sebenarnya waktu itu programnya udah ikut program yang 1,5. Oh Jadi, gitu? jadi waktu Oh, semester 3 saya udah ngambil seminar sama tesis dan mata kuliah udah hampir habis. habis lah ya semester 3. Ah, Jadi semester 4 ya waktu itu saya cuma ngambil tesis aja. Karena memang hmm, rencananya 1,5. iya Tapi ya. ya kan rencana Qadarullah kadang gitu ya, nggak betul betul. sesuai, betul. Betul betul ya. Allah lebih tahu yang terbaik ya, Iya, seperti itu Allah lebih ya. tahu yang terbaik, Masya betul, Allah. betul, betul, betul. Tadi S1-nya tentang apa skripsinya? Kalau S1 sebenarnya karena saya waktu itu ngambilnya perancangan produk ya. Perencanaan Jadi produk. salah satu keprofesian di teknik industri Telkom itu ada yang namanya PDE. PDE itu kepanjangannya Product Design and Ergonomics. Hmm, Nah, itu sebenarnya fokusnya ke perancangan produk sama ergonomi. ya. Nah, akhirnya waktu itu saya ambil itu dan itu termasuk salah satu keprofesian yang jarang diambil sama mahasiswa Oh TI gitu. Telkom gitu ya. Iya iya iya. Ya Iya. karena banyak hal ya. Nah, waktu itu kebetulan yang ngambil program itu di kelas saya yang EBC itu hanya Hmm. saya doang. Oh gitu? Ya, hanya saya sendiri gitu. Oh. Ya karena memang Iya iya. memang minatnya banyak yang lain. Hmm. Tapi karena memang saya waktu itu menjadi ASLab gitu ya, asisten laboratorium di ergonomi, ya jadi saya pengen coba dalamin lah ergonomi gitu ya. Iya Jadinya iya tapi iya. lebih ke perancangan produk waktu itu skripsinya. Hmm. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah merancang sebuah produk tas Iya. survival bag gitu untuk Hmm. para relawan penanggulangan bencana dimanapun. Karena waktu itu saat itu ya saat 2020. sebelum 2020 Iya, ya. 2020. Sebelum 2020 itu saya lihat beberapa relawan itu memang belum punya standar tas yang memang dipakai Iya. ketika menanggulangi bencana itu gitu. Mulai Hmm. dari BNPB, terus ACT. Dulu ACT masih ada ya, sekarang Iya iya, ya itulah sekarang seperti itu ya. sudah ditiadakan. Ya, dulu sempat wawancara ke beberapa tempat Kang Opik, karena Heeh. kan butuh expert judgement-nya ya. Iya betul. Waktu itu ke BNPB daerah gitu ya, BNPB Hmm. daerah Iya iya. Kota Bandung, terus ke ACT, terus ke ini PMI di Telkom yang namanya apa? KSR ya kalau nggak salah ya. KSR ya. Ya, KSR. KSR kalau nggak salah di Telkom itu. Nah, itu Terus sempat ngobrol. hasil dari skripsi itu diterapkan apa gimana? Nah, saat itu karena musimnya corona dan Heeh. agak sulit juga ya waktu itu Heeh. komunikasi dengan beberapa orang dan juga waktu itu juga Oke. nggak terlalu memikirkan sampai membentuk sebuah produk jadinya karena Hmm. waktu itu kan memang hanya perancangan. Akhirnya Hmm. memang hanya membentuk perancangan produknya aja. Setelah itu disampaikanlah ke para relawan. Berarti perancangan produk ya seperti itu ya. Betul. Dan memang awalnya saya dengan pembimbing satu itu waktu itu Bu Mira pembimbing satu saya memang waktu itu Bu Mira tuh menyampaikan kepada saya bahwa ketika produk kamu selesai, skripsi selesai, coba kamu ini pengabdian masyarakat ke para relawan gitu ya untuk Iya. menyampaikan bahwa tas ini yang kamu rancang ini udah dibentuk berdasarkan apa yang mereka butuhkan gitu. Iya iya. Tapi ya itu kan masa corona ya jadi agak sulit juga. Terus udah terlalu lupa akhirnya ya udah lewat saja. Oke oke. Sayang ya Agak padahal lewat, itu iya. bisa bermanfaat kan ya sebenarnya. Betul. Iya. Terus kalau tesisnya tentang sama? Kalau tesis sebenarnya beda. Nah, kalau tesis itu karena dulu waktu angkatan saya itu belum ada ya keprofesian tentang ergonomi. Kalau sekarang udah ada. Sekarang itu kalau nggak salah nama keprofesiannya kan human factor apa gitu ya. Product development and human factor atau apa gitu. Ya. Nah, itu saya waktu itu cuma kebagian mata kuliahnya aja Kang Opik. Jadi semester 3 itu saya ambil banyak tuh mata kuliah yang berhubungan dengan ergonomi Ergonomik. tadi, human factor tadi. Tapi karena semester 3 udah mulai ngambil seminar tadi ya, udah mulai nulis. Jadi akhirnya nggak ke situ, nggak ke ergonomi lagi. Tapi sebenarnya masih ke ergonomi lagi sih, tapi secara luasnya bukan ke ergonomi gitu, lebih ke pembuatan pemodelan gitu. Model ya, Model pemodelan. SEM gitu, serta equation modeling untuk mencari tahu sebenarnya ketika karyawan bekerja di masa pandemi itu apa aja sih yang mempengaruhi dia efektivitas bekerjanya gitu. Oke. Nanti walaupun memang akhirnya itu membentuk membentuk UI baru gitu untuk si penggunaan dari aplikasi pendidikannya gitu, aplikasi Oke. pendidikannya. Nah, di situ mungkin masuk ergonominya ke situ juga dan lebih ke efektivitas saat kerjanya gitu. Oke luar biasa ya. Bicara prestasi akademik tadi ya alhamdulillah Allah lancarkan ya, mulus gitu ya. Alhamdulillah. On time S1 bahkan lebih cepat gitu ya tadi Kayak 3. naik gunung sih sebenarnya ada naik turunnya. Oh ada naik gitu. turunnya. Yang diceritakan tadi kan mulus-mulus aja guys. Iya betul. Oke selain itu Lutfi aktif gimana sih dulu waktu kuliah? Kuliah sebenarnya kalau dari semester 1 ya. Semester 1 tuh sempat aktif di search. Oh riset. Search Telyu. Apa itu? Search Telkom. Jadi biasanya sih kalau yang saya pahami ya, itu Search Telkom jadi salah satu UKM
Oh, UKM. UKM yang memang orang-orang di situ tuh dibentuk untuk punya keilmuan yang digunakan nantinya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Oke, baru dengar tapi itu search ya. Search yang gambarnya kayak apa tuh? Kaca pembesar, search Oh, logonya. baru dengar Ya. tapi. Terus? Ya, nah waktu itu sempat ikut di situ. Nah, waktu itu kan ada beberapa divisi ya di search itu, ada operation, finance, sama satu lagi apa ya saya lupa. Nah waktu itu masuknya di operation. Nah karena di operation waktu itu jadi belajarnya mengenai aplikasi JA Titan gitu. Aplikasi simulasi bisnis gitu. Nah tapi ketika itu saya malah ikut lomba-lombanya bukan tentang JA Titan, tapi malah ikut lomba tentang ini esai. Lomba tentang Oh, esai karena waktu itu jadi kan kalau di Telkom setiap awal semester gitu ya kan itu ada mata kuliah agama Islam kan. Iya. Nah ketika agama Islam itu kan ada mentornya ya, ada yang Mentor-mentor. mentornya. Nah mentor saya tuh jago di esai gitu ya, penulisan gitu Iya, kan. iya. Kang Opik juga sepertinya sih kenal gitu. Nah lalu ketika itu saya diarahkan oleh beliau gitu untuk ikut esai, ikut dibantuin pembuatannya. Akhirnya Iya. ikut lombanya, malah ikut lomba tentang esai gitu. Wow, tapi ada hasil. Hasil ya alhamdulillah sih juara 3. Masya Juara Allah. 3 di lingkup Telkom. Oh, Lingkup alhamdulillah Telkom alhamdulillah. tapi. Waktu itu masih semester berapa? 1 atau 2 Oh, gitu ya. masih Masih culun awal. lah Aduh masuk-masuknya culun banget kampus kalau gitu lihat ya. fotonya, udah culun juga Wah, nih. culun juga ya. Tapi culun-culun bawa piala. Masya Allah. Alhamdulillah saat Emang itu. nulis apa esainya itu sih? Apa? Tentang apa esainya? Waktu itu tentang ini sih, tentang penerapan teknologi pada UKM seperti itu. Teknologi pada Teknologi UKM. pada UKM. Jadi penerapan teknologinya di UKM ini lebih meningkatkan penyebaran penyebaran penjualan lah. Gitu, itu sih. Cuma Oke. kalau detailnya agak lupa lagi sih, itu tahun 2016 kayaknya, 2016 17. 17 ya, waktu udah 6 tahun lalu Iya lah ya. udah agak lupa lah ya. Selain itu ada lagi aktif di mana? Nah kalau aktif, nah setelah itu sempat aktif juga di Madrasah Quran ya, MQ. Madrasah Quran. Madrasah Quran. Tapi sebelum Madrasah Quran tuh sempat ikut juga kepanitiaan NNM, Nihon Apa itu? Matsuri. Oh, pernah Kalau dengar bahasa tuh. Indonesianya Festival Jepang. Nihon Oh. Matsuri kan Festival Jepang. Cuma nggak sampai beres loh karena ada jiwa pemberontak akhirnya keluar. Ada hal yang nggak sesuai. Gak sesuai dengan. Ya masih idealis lah ya. Ya, Awal ya, mahasiswa masuk kan masih idealis pemikirannya. Ya, ya. Terus saya rasa ada beberapa hal yang nggak ideal. Saya coba protes dan segala macam, terus saya nggak suka, akhirnya keluar gitu kan. Menentang sistem. Ayo menentang sistem itu nomor 1. Oposisi guys kalau di oposisi lah pemerintah ya. sekarang gitu ya. Harus ada tapi Oposisi, itu loh. harus ada ya. Buat balancing Itu yang gitu bikin ya. seru justru di akhir-akhir gitu kan. Ya, ya, ya. Itu beberapa hari atau beberapa minggu sebelum acara puncak. Jadi acara-acara yang waktu itu kan jadi Nihon no Matsuri itu festival Jepang itu kan biasanya sebelum acara puncaknya ada acara yang kecil-kecilannya lah ya. Iya, iya. Itu udah saya ikutin. Yang akhirnya doang yang gak diikutin gitu. Nah itu jadi tempat ikut organisasi itu, kepanitiaan lah ya, organisasi kepanitiaan. Nah setelah itu ikut organisasi masjid namanya Madrasah Quran. Kalau Madrasah Quran kan masih bagian dari ini ya, salah satu kelompok dakwah ya, kelompok dakwahnya Masjid Syamsul Ulum ya. Iya, iya, iya. Ini kalau salah bisa direvisi ya. Waduh. Ini kan gue saya ini beliau kan narsumnya. juga ini kakak tingkatnya dulu waktu di MQ ya. Kakak tingkat ya, betul kakak tingkatnya. Nah di MQ itu juga sempat ikut sebenarnya di situ ikut nimbrung ya, Padahal jadi ketua guys. Ikut nimbrung. Nah selagi MQ itu juga sambil jadi asisten laboratorium Kang Opik di laboratorium analisis perancangan kerja dan ergonomi. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata seorang akademisi juga bukan berarti fokus baca aja ya dari dulu ya. Fokus di kampus maksudnya akademik aja bukan kan ya. Tapi bisa juga Enggak sih. aktif di mana-mana. Tadi kan ikut lomba isai, kemudian juga aktif di apa? Oh, no Matsuri tadi apa tuh? Oh itu organisasi kepanitiaan. Organisasi Namanya kepanitiaan. Nihon no Matsuri. Nihon no Matsuri itu kalau bahasa Indonesianya Festival Jepang. Festival Jepang. Di Jepangan lah. Di Jepangan gitu yang ya. banyak cosplay lagi gitu lah. Iya, iya. Terus sama di tadi Madrasah Quran. Betul, gitu ya. Madrasah Quran. Jadi artinya ya buat teman-teman terutama mahasiswa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Betul. Betul ya. Kupu itu apa? Kupu-kupu. Kuliah pulang Kuliah pulang betul ya. Jadi tapi ada juga ya kayaknya ya. Mahasiswa kuliah pulang ada sih. Ada juga kan ya Ada, mungkin ya ada ada. juga ya.
Ya mungkin Ya, kuliah pulangnya bisnis kan, bisa Masya Allah. jadi. Bisa jadi betul sih. Bisa jadi. Khususon sekali memang ini. Oke, di MQ tadi sempat jadi apa? Apakah itu kepanitiaan juga atau sebuah UKM atau apa MQ itu Madrasah Quran tuh? Kalau Madrasah Quran sih sebenarnya kalau disebut UKM karena di Telkom itu udah ada UKM agama Islamnya ya, namanya Al-Fat kan ya, LDK-nya. Itu kan memang masuk ke UKM ya kalau Ya, ya. saya salah koreksi ya. Nah, kalau MQ ini memang bukan dibilang sebagai UKM. Memang kan sebagai kalau misalkan kita sebutnya sih sebagai wajihah ya, kelompok dakwah gitu ya. Ya, ya, ya. Kelompok dakwahnya di DKM Syamsul Ulum itu ya, bagian dari Ya, DKM ya. juga gitu kan. Nah, di situ waktu itu sempat masuk itu ikut ngebantuin sih saya mah Kang Opi. Oh gitu. Ngebantuin pertama itu ngebantuin kegiatan MQ, salah satunya yang pertama itu namanya SKDP. SKDP. SKDP Ya, ya. Studi Quran Development Program. Nah, waktu itu ikut ngebantuin sistemnya gitu ya, ikut ngebantuin Ya. ngarahin antara peserta dengan pematerinya. Mungkin Kang Oping juga jadi pematerinya deh kayaknya waktu Iya, itu iya, ya. dulu Jadi masih ingat. ustadznya juga Waduh, bukan ustadz sih. Bantu-bantu juga guys. Nah, waktu itu bantu-bantuin di SKDP itu, setelah SKDP itu ternyata ada program lain gitu kan dari mahasiswa nih awalnya ya, kalau nggak salah ya. Apa tuh? Saya agak lupa lagi yang itu namanya MTQ Telkom University. Oke, ya, ya, ya. Jadi waktu itu dibentuk sebenarnya udah ada sih ya sebelumnya. Cuman agak ada beberapa tahun yang memang sempat nggak ada tuh MTQ-TU-nya. Jadi MTQ-TU itu Musabaqah Musabaqah Tilawatil Tilawatil Quran Telkom University. Ya betul. Nah, waktu itu tahun 2018-19 itu kita sempat ngeproses ngadain lagi gitu ya Kang Opik. Nah, Kang Opik ini SC-nya sebenarnya. Kang Opik adalah SC-nya, steering committee-nya gitu ya. Karena waktu itu Kang Opik sempat pernah ikut ya Kang Opik ya MTQ-MN-nya ya. Pernah. Nah, kalau MTQ-MN itu tingkat nasional, kalau MTQ-TU adalah tingkat Kampus Telyu gitu ya. Telyu. Nah, waktu itu ya diamanahkan gitu ya sama Haddad Alwi saat itu ketuanya MQ untuk jadi ketua MTQ-TU. Nah, akhirnya sebenarnya saya jujur waktu itu nggak tahu apa-apa ya. Waduh. Nggak tahu apa-apa, emang nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus kok bisa jadi ketua, dipilih ketua panitia? Nah, itu nggak tahu ya, random aja kali ya. Jangan-jangan ordal enggak? Ordal karena satu kampus, karena satu kampus semuanya. Oh, oke, iya. Karena waktu itu yang menetapkan adalah ketuanya kan. Iya. Karena ketuanya adalah orang dalam bukan orang luar. Oh iya, betul. Dan kenal juga kan ketuanya? Kenal. Iya. Wajar lah ya gitu. Waktu itu memang nggak tahu sih ya, tiba-tiba aja Haddad itu menunjuk gitu. Lutfi jadi ketuanya. Terus saya mikir gimana ya? Saya sebenarnya nggak tahu apa-apa, cuman ya udah deh, coba deh ini saya ambil kesempatannya gitu. Saya coba ambil kesempatannya, ada kesempatan saya coba ambil. Urusan belajar mah nantilah pelajarin. Pasti karena ada learning by doing gitu ya. Ada kakak tingkatnya juga kan waktu itu kan. Pasti ada kakak tingkatnya yang bisa ditanya-tanya lah. Dan salah satunya adalah beliau ini Kang Opik. Kang Opik waktu itu steering committee-nya. Jadi saat mempersiapkan dari awal itu banyak nanya sih ke Kang Opik ya. Iya. Berarti kita kenal di situ dulu ya? Kenal tapi nggak dekat ya. Kenal dekatnya waktu S2 malah ya. Iya, karena sempat kelas nggak sih? Sempat kelas? Enggak ya. Enggak ya, nggak sempat kelas ya. Nah, itu kita bisa nih obrolin nanti. Kita dekatnya karena waktu itu kita sempat bikin grup ya. Grup kejar. Oh iya, betul ya. Nah, kembali lagi nih. Tadi kan aktivitas mahasiswanya berarti banyak ya, dari mulai masuk kuliah kemudian juga aktif menjadi tadi sempat ketua MTQ-TU gitu ya. Itu tingkat berapa? Ingat nggak? Apa? MTQ-TU itu tingkat berapa waktu jadi ketua panitia? Tingkat 3 kalau nggak salah. Tingkat 3. Nah, kalau nggak salah tingkat 3. Tingkat 4 udah nggak aktif organisasi berarti ya? MQ aja. MQ aja. Oh, berarti sebagai pengurus di Madrasah Quran aja ya? Ya, bukan betul, sebagai pengurus. ketua panitia lagi, lain sebagainya udah nggak ada berarti ya? Enggak sih, karena waktu itu tingkat 4 kan udah mulai fokus tugas akhir yang Tugas benar-benar akhir. digencar kan. Akhirnya ya dikurangi beberapa organisasi yang memang udah bisa diturunin ke adik tingkatnya gitu. Jadinya nggak terlalu hektik sih, walaupun sebenarnya masih agak hektik. Masih agak, iya. Nah, sekarang kita masuk sesi tips trik mungkin ya dari Kang Lutfi nih mengenai gimana sih caranya mungkin bisa balancing gitu ya dalam hal studi di kampus, kemudian organisasi, atau bahkan ada tadi dimention ada grup-grup yang memotivasi gitu ya, motivasi biar cepat mengkelarkan gitu ya, membereskan studi terutama gitu ya. Gimana Kang Lutfi? Kalau menyeimbangkan ya tadi ya, yang pertama Balancing. Kang Opik tanyakan.
menyeimbangkan sebenarnya saya juga masih belajar Kang Opik. Ya ya ya, Bagaimana menyeimbangkan itu gitu ya. Cuma yang pasti yang saya pelajari ya saat waktu S1, S2 sampai sekarang, ternyata mengenai penyeimbangan waktu gitu ya, Mhm. itu ya kita harus coba dijadwalkan gitu ya. Misalkan, hari Senin nih kita mau ngerjain apa, Ya. hari Selasanya mau ngerjain apa, terutama ketika bangun pagi, Mmm. ya kita harus udah punya planning hari ini mau ngapain gitu kan ya. Agar, keseimbangan tadi tuh bisa teratur gitu. Karena Ya. kan kayak tadi misalkan contohnya kan, nggak hanya kuliah ya, ada organisasi lah, lalu misalkan ikut perlombaan lah, atau misalkan Ya. ikut kegiatan di luar lah, itu kan juga butuh banyak waktu gitu ya. Ya ya. Butuh banyak waktu yang memang kita pakai untuk beberapa hal tadi. Mhm. Berarti kita harus bisa, manage waktu tadi gitu. Manage Mmm. waktunya adalah ya dengan misalkan dengan membuat, list daftar kegiatan tiap harinya apa, misalkan minggu ini apa, minggu depan apa. Dan harapannya dari pembuatan yang per hari itu, per minggu itu ya, Ya. maaf, per minggu itu, nanti kita bisa ngerencanain nih 5 tahun ke depan mau jadi seperti apa, 10 Mmm. tahun ke depan jadi seperti apa. Dan bahkan memang dari, rencana-rencana yang tadi itu kita juga bisa ngatur lah ya tiap Ya. minggunya kita mau ngapain. Nanti jadi jelas gitu targetnya, misalkan sebulan ini dari organisasi ini harus selesai ini, dari kampus misalkan harus dapat nilai segini dengan cara misalkan, Mmm. kuisnya dikerjakan dengan baik, tugasnya juga maksimal gitu ya. Iya iya. Walaupun sebenarnya, kalau ditanya bagaimana cara menyeimbangkan gitu ya, Mmm. saya juga masih belajar Kang Opik cara menyeimbangkannya gitu ya. Terutama karena juga saya termasuk gagal menyeimbangkan sebenarnya waktu zaman Mmm. kuliah S1 ya. Iya iya iya. Karena waktu itu saya sempet dapet MAH tuh pertama kalinya waktu S1. Mmm. Karena terlalu sibuk jarang Iya iya makan, iya. pulang malam, segala macam lah ya. Mungkin itu karena kurang menjaga, waktu tadi ya, karena Iya. kan kita juga butuh istirahat dan juga butuh makan juga gitu. Betul Kadang betul kalau betul. lagi sibuk-sibuknya kan, wah terlalu keras gitu ya, Iya iya. memforsir diri gitu kan. Kadang kita lupa makan, lupa istirahat juga segala macam gitu ya. Iya iya iya. Ya seimbang juga harus seimbang di dalam diri kita juga gitu. Betul. Secara fisik harus seimbang juga gitu ya. Betul ya, secara fisik Jadi juga ininya. jadi jangan dilupakan teman-teman, ya walaupun Kang Lutfi bilang dulu, apa namanya, belum seimbang mungkin ya bahasanya karena sampai melalaikan hak tubuh gitu. Nah Iya itu tuh, nggak boleh juga kan ya kayak betul ya. gitu. Terus motivasinya tadi, ketika lulus cepat tuh apa sih gitu? Cuma satu sih motivasi cepat lulus, Hmm. biar nggak usah bayar SPP. Waduh, Biar nggak usah sederhana bayar sekali ya. SPP per semester, udah itu aja. Dan Karena sebenarnya tidak bayar SPP berarti kan tidak membebani orang tua ya? nah itu Betul nomor ya? satu sih. Iya 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 itu iya iya. sebenarnya tujuan utamanya itu, biar nggak terlalu ngebebanin aja. Hmm. Mhm. Dan Salah biar satu cara cepat lagi nih biar bisa beres tadi. Tadi kan ada mention tuh ada grup-grup apa tadi tuh? oh iya, jadi, balik lagi ke waktu zaman S1. S1 itu waktu pas PDE, bisa dibilang, PDE itu tadi yang produk design ergonomics, oh itu salah satu keahlian, keahliannya ya? kelompok keahlian yang di Telkom itu karena waktu itu saya ngambil EBC, English Best Class gitu ya. Hmm. Jadi waktu itu angkatan saya yang baru ngambil EBC hanya saya sendiri. Hmm. Seluruh angkatan dia seluruh kelas, karena waktu itu kan ngambil yang program 3,5 itu. Iya iya. Kerasa kalau sendiri tuh ya pusing-pusing sendiri gitu kan. Hmm. Kalau misalkan ada teman-teman yang lain kan bisa sambil diskusi ya. Iya Kalau iya. makanya waktu itu diskusinya sama angkatan atas. Oh, Waktu itu karena nggak sama ada yang ngambil ya iya, di angkatan untuk Kang Lutfi ya? kelas EBC. Kelas Hmm. EBC waktu itu nggak ada yang ngambil, hanya saya doang gitu. Hmm. Jadi diskusinya sama angkatan atas atau sama dosennya langsung. Iya iya iya. Heeh. Nah terus waktu itu karena sendiri kan jadi agak, kesulitannya teman diskusinya sih. Nah Iya makanya iya. waktu pas S2, karena S2 ini justru tantangannya lebih banyak lagi ya, karena banyak orang Hmm. yang udah kerja gitu, termasuk saya Betul. waktu itu kan kerja juga kan. Iya. Udah kerja, terus juga beberapa orang mungkin udah punya keluarga dan Iya sebagainya, betul. punya tanggung jawab yang lain lah ya. Iya iya. Nah ketika itu saya coba mikir terus buat inisiasi lah, kayaknya kita seru nih kalau misalkan buat grup, nama grupnya itu, eee, wisuda, semester ini gitu. Oh, anak wisuda Iya semester wisuda ini. semester ini kalau nggak Iya. salah ya, ya Iya seperti itulah iya. wisuda semester ini gitu ya, atau, sidang semester ini Iya gitu. iya iya. Nah akhirnya saya buatlah, grup itu. Hmm. Grup itu awalnya isinya, dari teman-teman yang seangkatan, Iya. saya, Pak Eri, terus Mbak Nida. Angkatan S2-nya ya? Betul, S2 angkatan masuk? S2. Saya, Pak Erik, Mbak Nida, Raffi, Fahira, sama teman-teman yang lain gitu ya. Hmm.
Terus saya buat itu, terus akhirnya juga invite Kang Opik juga kan bareng ya di situ ya. Iya, iya. Nah itu di grup itu kita coba buat komitmen bareng gitu ya. Hmm, Walaupun di sela-sela kesibukan, Iya, setidaknya ada beberapa menit lah, walaupun misalkan hanya 5 menit, hanya iya, membuka filenya doang gitu ya, iya, buka file tesisnya. Jadi setiap hari harus buka gitu. iya, Setiap iya, hari harus iya. buka dan setiap malam jam 8-an ya, jam 8-an itu kita ngumpul di Google Meet. Hmm, Ya udah ngumpul cuman datang doang. Kalau misalkan nggak ada diskusi ya udah cuman diam tapi kitanya ngerjain atau Iya, iya, baca-baca gitu ya. iya, iya. Tapi kalau misalnya ada yang harus didiskusikan, kita diskusikan bersama gitu. Nah di Hmm, situ akhirnya muncullah rasa semangat gitu ya. Ya rasa ya, semangat yang memang nggak cuma hanya diri kita sendiri tapi teman-teman yang lain juga ikut ngerasain semangatnya sama ternyata permasalahan S2 itu kan nggak hanya kita bisa ngerjain tesisnya apa enggak, betul. tapi juga ada hal lain ketika dosennya misalkan lagi agak sulit ditemuin atau misalkan Iya, saya ada masalah nih sama dosennya ini kayak gini kayak gini kayak gini. Itu iya, kan iya, kita diskusikan bareng terus akhirnya dapat kesimpulan bahwa oh iya misalkan dosen ini mah harus seperti ini iya, caranya gitu iya, ya. betul, betul. Akhirnya jadi saling sharing gitu. Nah di Hmm, situ alhamdulillah sih jadi beberapa ya udah sudah selesai tepat waktu alhamdulillah. Mhm. alhamdulillah. Tapi sesuai judul grupnya nggak itu? Sesuai beberapa orang. Beberapa orang. Masih ingat nggak berapa itu dari total Ya kalau yang achieve gitu ya? dari Achieve. mayoritas sih achieve mayoritas. Oh, achieve Mayoritas achieve. wisuda semester itu ya pada Iya, saat itu ya? yang enggak tuh berapa ya? Ya sedikit lah ya. Kalau dibandingkan dengan yang achieve lebih banyak yang achieve. Rasionya ya Iya. besar mungkin berapa banding berapa? Ada? Berapa banding berapa ya? Pokoknya 4 mayoritas banding yang 1 ada ya? Enggak, enggak sih, 3/1-an. 3 banding 1 ya yang lulus dan tidak Iya. lulus tepat waktu gitu ya. Terus tepat Tapi mungkin sekarang waktu. alhamdulillah udah beres semua ya. Ada beberapa sih yang Oh, belum. ada yang belum? Ada beberapa yang masih berjuang. Oh, Heeh. gitu ya, ya, Seingat ya. saya masih ada beberapa yang berjuang. Udah lama nggak ngecek juga sih. Nggak tahu masih ada nggak tahu nggak grup. Iya, karena waktu itu kan, karena waktu itu saya menginisiasi kan, Hmm, akhirnya memang waktu pas, saya dan teman-teman lainnya banyak yang udah lulus dan beberapa yang belum itu, saya sempat bilang ke beberapa yang belum, "Itu pakai aja grupnya buat dilanjutin," gitu. Kalau saya hmm, kan, udah beres jadinya, obrolannya mungkin agak beda gitu, takutnya nggak sesuai. iya, iya. Ya, tapi nggak terlalu aktif juga gitu akhirnya. Hmm, Jadi ya mungkin, agak canggung atau seperti apa nggak tahu. iya, iya. Jadinya ya memang waktu itu yang memang belum selesai ya akhirnya mungkin, ngerjain sendiri gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, alhamdulillah guys, nggak kerasa sudah 35 menit Oh kita 30 menit. berdiskusi. Nggak Nggak mungkin kerasa ya? sebelum kenapa? Nggak kerasa ya kayak 10 menit ya? Nggak kerasa ngobrol kayak gini mah nggak kerasa. Namanya juga podcast ngobrol-ngobrol kita. Nah mungkin sebelum kita sudahi ada closing statement mungkin dari Kang Lutfi mengenai kira-kira motivasinya apa sih biar buat teman-teman terutama ya agar bisa study S2 dan mungkin bahkan sampai ke tahap jadi dosen gitu. Itu seperti apa sih? Motivasi ya? Sebenarnya kalau saya sih punya prinsip, kalau misalkan saya punya mimpi ya saya harus kejar gitu. Nah, Hmm, bagaimana cara mengejarnya adalah dengan cara bersungguh-sungguh, ikhtiar gitu. oke. Nah tapi jangan sampai lupa kalau misalkan udah ikhtiar harus tawakal, apapun Hmm, hasilnya harus diterima gitu ya. Masya Jadi juga sempat saya pernah mengalami, suatu prinsip atau konsep di mana ketika saya berpikir saya kerja keras, Iya, itu pasti tercapai gitu apapun yang iya, saya mau. iya. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu kan. Hmm, Kadang hasilnya kan ya, usaha tuh kita bisa mengaturnya gitu ya, iya, usaha, tapi kan hasil nggak bisa. betul, Nah betul. itu waktu itu saya sempat drop atau sempat depresi karena, saya berpikir ketika saya udah bekerja keras, menjadi yang terbaik, Iya, itu pasti diterima di dalam satu tempat gitu. oke, Tapi ternyata enggak. Karena hasilnya itu yang menentukan kan Allah gitu ya, bukan betul. kita gitu. Makanya ada konsep lain nih, ada prinsip lain setelah tawakal, kerja keras gitu ya, Mhm. adalah setelah apa, setelah Ikhtiar, ikhtiar adalah doa, tawakal gitu ya. tawakal, oke, Tawakal, oke. menerima apapun hasilnya. Iya, iya, Jadi iya. setelah, kita punya rencana, kita punya mimpi, kita punya target, udah kejar dulu aja, ikhtiar gitu ya. Oke. Ikhtiar semaksimal mungkin, upayakan yang terbaik, nanti ya hasilnya ya tawakal aja, serahkan kepada Allah gitu Siap. hasilnya. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman ya begitulah closing dari Kang Lutfi luar biasa sekali. Tamu kita yang saat ini hadir, insya Allah mungkin kalau ada waktu kita sharing-sharing lagi mungkin dengan Insya Allah, topik lain mungkin ya yang lebih menarik gitu ya.
karena audiens nih sukanya yang viral-viral gitu ya. Oke guys, mungkin itu saya pada podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taurah Kur Podcast, bicara tentang prestasi.